Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, untuk memenuhi tugas proyek akhir semester mata kuliah teori ekonomi, di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan moneter terhadap perdagangan internasional di Indonesia. Tapi sebelumnya, saya dan anggota kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nafis dari Prodi Manajemen semester 3 kelas A1 dengan NIM 1920102083 dan anggota kelompok saya yakni Elsa Putri Ananda dari Prodi Manajemen semester 3 kelas A1 dengan NIM 1920102084. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Untuk memahami lebih jelasnya, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Pada dasarnya, instrumen kebijakan fiskal sangat beragam dan berkaitan dengan keuangan negara seperti perpajakan, bea cukai, utang, desentralisasi fiskal, dan sebagainya. Namun, secara umum, kebijakan fiskal ditempuh melalui dua sarana, yaitu dengan mengubah-ubah penerimaan dan belanja pemerintah yang tercermin dalam APBN setiap tahun anggaran. Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Berikut, tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah, yakni yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yakni menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Nah, setelah mengetahui kebijakan fiskal, lalu apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Maka dikatakan bahwa instrumen variabelnya adalah M, yaitu jumlah uang yang beredar yang disebut juga penawaran uang atau money supply. Peranan kebijakan fiskal dalam stabilisasi perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan moneter. Kazaku dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kestabilan perekonomian suatu negara ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter yang diambil dalam mengantisipasi shock yang terjadi dalam perekonomian. Interaksi kebijakan fiskal dan moneter terjadi sangat dinamis di dalam perekonomian, di mana kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi. Inflasi sendiri mempunyai dampak terhadap nilai utang publik secara real, dan selanjutnya disiplin fiskal dapat mempengaruhi kredibilitas moneter. Di sisi lain, kebijakan fiskal dan gejolak inflasi juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi, permintaan agregat, dan juga tingkat pengangguran. Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar negeri,
Salah satu caranya yakni adalah dengan menetapkan suku bunga dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Sebenarnya, kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain, tergantung kondisi negara tersebut. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yakni merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang kedua, kebijakan diskonto, yakni kebijakan diskonto merupakan penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat dilakukan oleh bank umum. Jadi, bank umum bisa memberikan kredit, tetapi dengan syarat 5C, yaitu karakter capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dan yang terakhir, yakni kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan bank sentral mengeluarkan surat pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang atau mungkin terjadi. Tentu saja, pengaruh ekonomi ini akan berdampak dalam dunia usaha juga. Perputaran ekonomi berasal dari terjadinya transaksi bisnis, baik UKM maupun korporasi. Jadi, pemilik usaha perlu untuk menyadari perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terjadi. Pengaruh yang dirasakan secara langsung adalah berkurangnya transaksi yang terjadi. Contohnya, saat pandemi berlangsung, penjualan bisnis baik UKM maupun korporasi menurun drastis. Pemerintah yang berjuang untuk mengembalikan perekonomian juga mulai kesulitan, sehingga pemilik bisnis harus memutar otak agar bisnis bisa bertahan selama pandemi. Sebenarnya, kebijakan moneter atau fiskal seperti apapun yang diterapkan, semua ini tergantung dari bagaimana pemilik bisnis mengelola bisnisnya. Karena bisnis seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi, agar bisa tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan, yang bisa menimbulkan angka pengangguran bertambah. Implementasi perdagangan internasional di Indonesia. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu berupa perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintahan suatu negara atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Ada 10 kebijakan perdagangan internasional yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Tidak ada larangan bagi siapapun dalam melakukan perdagangan bebas ke negara lain. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan tersebut yang didukung pihak-pihak yang berkaitan. Kebijakan ini dikeluarkan dengan alasan bahwa jika sebuah negara menjalankan perdagangan internasional secara berkelanjutan, maka produksi barang tersebut terindikasi sangat unggul. Yang kedua, kebijakan tarif perdagangan dan bea cukai. Pada saat menjalankan perdagangan internasional ke negara lain, tentu saja wajib ada bea masuk. Produksi barang ekspor dan impor akan mendapat jaminan keamanan dengan adanya kebijakan tersebut. Yang ketiga, kebijakan premi.
sebuah bonus atau disebut premi bakal diberikan kepada produsen yang telah berhasil mencapai target penjualan dari negara. Dengan demikian, sangat wajar jika kebijakan ini dinilai cukup fantastis. Yang keempat, kebijakan kuota atau jatah. Produksi barang yang diekspor ke luar negeri dan diimpor ke dalam negeri merupakan cakupan dari perdagangan internasional. Pemerintah akan menyeleksi komoditas yang akan masuk ke dalam negeri. Dengan demikian, tidak semua komoditas bisa masuk ke dalam negeri dengan bebas. Seleksi tersebut memiliki sebuah tujuan untuk membatasi jatah atau kuota. Yang kelima, kebijakan perdagangan autarki. Kebijakan politik autarki adalah kebijakan perdagangan yang mengutamakan untuk mencegah kontrol yang dilakukan oleh negara lain. Maka, dapat dikatakan bahwa kebijakan perdagangan internasional tersebut sangat kontradiktif dengan politik free trade atau perdagangan bebas. Yang keenam, kebijakan impor ke dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional lebih menitikberatkan tentang larangan. Negara tidak memperbolehkan menjalankan impor demi melangsungkan perdagangan dengan suatu alasan. Alasan tersebut adalah adanya penurunan kuota impor barang. Yang ketujuh, kebijakan subsidi. Harus diketahui jika kebijakan subsidi adalah pembatasan oleh pemerintah demi menutupi harga barang produksi. Kebijakan tersebut memberikan akibat dari perdagangan internasional. Akibat atau dampak dari kebijakan tersebut adalah harga barang tetap, tidak naik dan tidak turun. Yang kedelapan, kebijakan dalam larangan pembatasan impor dan ekspor. Secara umum, sebuah negara tidak sepakat dengan penjualan produk dari negara tertentu, karena suatu negara tidak memerlukan produk tersebut, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor. Yang kesembilan, kebijakan politik perlindungan. Negara mengeluarkan kebijakan tersebut secara langsung demi menjalankan perlindungan usaha dan industri pada sebuah negara yang menjadi pihak importir. Yang ke-10 atau yang terakhir yakni adalah kebijakan dumping. Kebijakan perdagangan internasional dumping dikeluarkan oleh negara sebagai diskriminasi harga. Penjualan barang yang dijalankan oleh seluruh produsen lebih murah jika di dalam negeri. Tentu saja tidak sama apabila penjualan ke luar negeri, karena barang dapat ditentukan jauh lebih mahal. Hal tersebut memberikan pengaruh pada kurva permintaan yang lebih inelastis, yaitu suatu kondisi di mana konsumen menjadi kurang peka dengan harga yang berubah. Kondisi perdagangan internasional di Indonesia. Produk Indonesia di perdagangan internasional atau pasar global masih sangat rendah. Itu tercermin berdasarkan data 2017, di mana persentase total ekspor dan impor produk manufaktur Indonesia terdapat transaksi global hanya 0,8% dan 0,5%. Kontribusi ekspor barang dan jasa dalam aktivitas perdagangan internasional hanya 20% terhadap produk domestik bruto saja. Sementara sebanyak 80% masih mengandalkan perdagangan domestik. Di sisi lain, dalam sektor pertanian, harga komoditas yang sangat fluktuatif dan cenderung meningkat akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh harga internasional, di mana lonjakan harga pangan dunia saat ini sudah berada di posisi tertinggi di tingkat indeks 214,8. Berdasarkan data FAO, Food Price Index yang dihitung dari rata-rata tertimbang 55 jenis komoditas perdagangan internasional. FAO dan Bank Dunia telah memperingati bahwa risiko iklim yang tidak pasti ditambah dengan wabah COVID-19 dan kondisi geopolitik di dunia dapat mengakibatkan instabilitas produk pangan dan potensi menimbulkan kenaikan harga komoditas pangan ke depan. Tantangan perdagangan internasional yang sedang dihadapi Indonesia. Yang pertama, mengembalikan kepercayaan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
dan sistem perdagangan multilateral yang membutuhkan waktu. Hal ini dikarenakan berbagai negara lebih menekan pada pendekatan kesepakatan bilateral dan regional. Yang kedua, setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing. Ini berarti tidak ada teman yang abadi. Yang ketiga, persaingan antar negara akan semakin tajam, di mana suatu negara akan bersaing dengan negara lain, meski masing-masing negara tersebut terikat perjanjian perdagangan satu sama lain. Yang keempat, kebijakan-kebijakan yang bermasalah. Dan yang kelima, kemajuan atau perkembangan industri 4.0 saat ini membutuhkan pekerjaan profesional. Dan yang terakhir, adanya wabah COVID-19. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: yang pertama, Indonesia perlu meningkatkan akses pasar ke pasar tradisional sambil mengeksplor barang non-tradisional. Yang kedua, mendorong akselerasi transformasi dari ekspor komoditas ke produk atau barang dan jasa yang memberikan nilai tambah. Yang ketiga, Indonesia harus memiliki target yang jelas dalam menarik ekspor dan investasi, khususnya dalam konteks perundingan. Yang keempat, memanfaatkan utilitasi perjanjian perdagangan yang sudah ada dan yang akan diterapkan. Yang terakhir, sangat perlu dipertimbangkan kebijakan moneter modern yang lebih proaktif untuk menopang keterbatasan ruang fiskal dan menciptakan likuiditas yang perlu untuk sektor real. Indonesia berpeluang untuk menjadi basis manufaktur dan produksi baru berdasarkan kebijakan banyak negara. Untuk melakukan relokasi kapasitas produksinya ke beberapa negara di Asia Tenggara, besar harapan agar bisa dilakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan antar lembaga agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan dalam waktu dekat. Juga, peran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam perekonomian Indonesia hanya sekitar 17% dibanding PDB negara-negara tetangga lainnya dengan porsi APBN terhadap PDB yang jauh lebih besar. Dimungkinkan sangat dipertimbangkan kebijakan moneter modern yang lebih proaktif menopang keterbatasan ruang fiskal dan menciptakan likuiditas yang diperlukan untuk sektor real. Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Inggris, dan Tiongkok adalah beberapa negara yang sudah merangkul kebijakan moneter modern, termasuk pelonggaran kuantitatif. Kita bisa mencoba cara ini agar memajukan perdagangan internasional di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.